Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Ramadhani dengan NPM 25. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dan biota laut. Aristoteles dianggap sebagai ahli biologi laut pertama. Dia menjelaskan beberapa bentuk kehidupan laut dan banyak penjelasan yang dianggap pada saat ini. Aristoteles juga melakukan studi ilmu lain. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa insang adalah alat pernapasan pada ikan. Edward Forbes adalah orang pertama yang melakukan desain studi yang sistematis tentang biota laut. Dia orang yang melapori dalam menggunakan peralatan jaringan dalam pengambilan sampel dari hewan bintik, dan dia memaparkan adanya jenis spesies yang berbeda pada kedalaman air laut yang berbeda. Namun, Forbes lebih diingat sebagai penemu hipotesis azoik melalui publikasinya pada tahun 1843 yang menyatakan bahwa tidak ada organisme laut pada kedalaman di bawah 550 meter yang dikenal dengan teori Appius. Forbes tidak menyadari bahwa telah ada penemuan adanya kehidupan pada bagian yang lebih dalam di laut. John Ross dan James Ross pada tahun 1818, John Ross menemukan sampel dasar laut berupa cacing dan binatang laut pada kedalaman 1920 meter di Teluk Baffin sebelah barat Greenland. Laut adalah salah satu ekosistem yang paling luas dan beragam di bumi, menempati sekitar 71% dari permukaan bumi. Laut menjadi rumah bagi jutaan spesies yang hidup di dalamnya, dari ikan kecil hingga paus raksasa. Kehidupan di laut sangatlah beragam dan menakjubkan. Di dasar laut terdapat ekosistem yang unik dan menarik. Contohnya terumbu karang, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan invertebrata. Kehidupan di laut juga sangat penting bagi kehidupan di darat. Laut menjadi sumber makanan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, laut juga berperan dalam mengatur iklim dan cuaca di bumi. Arus laut, misalnya, membantu mengatur suhu di darat dan memengaruhi pola cuaca. Namun, kehidupan di laut juga menghadapi ancaman yang serius. Permasalahan biota laut pada saat ini sangatlah kompleks dan memprihatinkan. Beberapa isu yang paling mendesak antara lain adalah: yang pertama adalah penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal terjadi ketika nelayan tidak mematuhi aturan dan norma berlaku dalam penangkapan ikan. Aktivitas ini dapat merusak stok ikan dan mengganggu rantai makanan. Yang kedua, pencemaran limbah. Pencemaran limbah terjadi ketika limbah kosmetik, industri, atau pertanian dibuang ke laut tanpa pengelolaan yang memindai. Limbah ini dapat mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, dan patogen yang dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, penebangan hutan mangrove. Penebangan hutan mangrove terjadi ketika hutan mangrove ditebangi untuk dijadikan lahan pertanian, perumahan, atau industri. Hutan mangrove berfungsi sebagai habitat bagi banyak spesies hewan laut dan sebagai pelindung dari badai dan erosi.